Perkenalkan, nama saya Putri Thalia Maria Tampu Bolon, jurusan Akuntansi NPM 1742084, Universitas Internasional Batam. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode etik akuntan profesional sesuai dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Untuk tugas proyek mata kuliah etika profesi. Nah, kita mulai dari apa itu kode etik profesi. Nah, kode etik profesi itu adalah peraturan dan aturan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik. Dan kenapa kode etik itu diperlukan? Nah, menurut Brown 1971 menyatakan bahwa etika profesional melambangkan suatu bagian penting dari sistem disiplin yang komprehensif dalam masyarakat yang beradab. Sistem disiplin ini perlu sekali agar kesejahteraan kelompok dapat dilindungi dari tindakan-tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah harga kelangsungan hidup suatu kelompok. Nah, dari materi kode etik akuntan profesional dari IAI, secara ringkasnya, yang berlaku efektif 1 Januari 2017 itu terdiri dari 3 bagian. Bagian A yaitu adalah prinsip dasar etika. Berisi prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Bagian A juga memberikan suatu kerangka konseptual dalam mengidentifikasi, mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, serta menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman, sampai pada tingkat yang dapat diterima. Yang kedua, bagian B, yaitu akuntan profesional di praktik publik. Menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika di bagian A bagi akuntan profesional yang memberikan jasa profesional kepada publik atau praktik publik. Yang ketiga, bagian C, yaitu adalah akuntan profesional di bisnis, yaitu menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika yang ada di bagian A bagi akuntan profesional di organisasi tempatnya bekerja. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu bagian A, prinsip dasar etika. Ciri pembeda profesi adalah itu kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Karena itu, tanggung jawab akuntan profesional tidak hanya sebatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Nah, dalam bertindak bagi kepentingan publik, akuntan profesional memerhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini. Jika akuntan profesional dilarang oleh hukum atau peraturan untuk memenuhi bagian tertentu dari kode etik ini, akuntan profesional tetap mematuhi bagian lain dari kode etik ini. Nah, prinsip-prinsip dasar yang ada di IAI kode etik akuntan profesional yaitu berikut ini. Yang pertama, integritas, yaitu bersifat lugas, jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien
atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diberikan dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan profesional, atau pihak ketiga. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu perilaku profesional, mematuhi hukum dan peraturan berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Nah, pendekatan kerangka konseptual. Kode etik ini menetapkan kerangka konseptual yang mewajibkan akuntan profesional untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Dan juga terdapat ancaman dan perlindungan. Ancaman itu dapat dikategorikan menjadi 5. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, ancaman telah pribadi. Yang ketiga, ancaman advokasi. Yang keempat, ancaman kedekatan. Yang kelima, ancaman intimidasi. Nah, perlindungan adalah tindakan atau upaya lain yang dapat meningkatkan dan mengurangi ancaman sampai ke tingkat yang dapat diterima. Ada 2 jenis kategori perlindungan, yaitu perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan atau aturan, dan yang kedua adalah perlindungan dalam lingkungan kerja. Nah, bagian B, akuntan profesional di praktik publik. Pada bagian B ini mengacu pada bagian B kode etik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Jika tidak diatur, maka mengacu pada Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant 2016 yang dikeluarkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants of the International Federation of Accountants. Yang bagian C, yaitu akuntan profesional di bisnis. Nah, bagian ini menjelaskan penerapan kerangka konseptual di bagian A oleh akuntan profesional di bisnis dalam situasi tertentu. Akuntan profesional di bisnis juga bertanggung jawab baik sendiri ataupun bersama dengan pihak lain dalam menyusun dan melaporkan informasi keuangan dan informasi lain yang dijadikan acuan oleh organisasi tempat bekerja dan pihak ketiga, dan juga bertanggung jawab mengelola keuangan secara efektif dan memberi nasihat yang kompeten dan beragam permasalahan terkait bisnis, dan harus mendukung organisasi tempat bekerjanya untuk mencapai tujuannya. Akuntan profesional di bisnis dapat berperan sebagai karyawan, rekan, direktur, komisaris, manajer sekaligus pemilik, relawan atau lainnya yang bekerja pada satu atau lebih organisasi. Akuntan profesional di bisnis mungkin menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi. Nah, semakin tinggi sebuah jabatan, maka semakin besar kesempatan dan kemampuannya untuk mempengaruhi peristiwa, praktik, dan perilaku. Akuntan profesional di bisnis didorong untuk mendukung budaya organisasi. IAI 21 Kode Etik Akuntan Profesional yang berbasis etika yang menekankan pentingnya manajemen senior untuk berperilaku etis. Nah, contoh keadaan yang memunculkan ancaman kepentingan pribadi
bagi si akuntan profesional di bisnis terdapat 5, yaitu yang pertama kepemilikan kepentingan keuangan atau penerimaan pinjaman atau jaminan dari organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua, keterlibatan dalam perancangan intensif kompensasi yang ditawarkan oleh organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, penggunaan aset perusahaan secara tidak pantas untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, adanya kekhawatiran atas keberlangsungan kerja. Dan yang terakhir, adanya tekanan komersial dari luar organisasi tempatnya bekerja. Nah, contoh keadaan yang dapat memunculkan ancaman kedekatan bagi si akuntan profesional di bisnis itu termasuk bertanggung jawab atas pelaporan keuangan organisasi tempatnya bekerja, ketika mungkin ada keluarga bati atau keluarga saudara dan semenda yang bekerja di organisasi tersebut yang membuat keputusan yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Yang kedua, memiliki hubungan yang lama dengan rekan bisnis yang berpengaruh terhadap keputusan bisnis. Yang ketiga, menerima hadiah atau perlakuan istimewa, kecuali nilainya tidak berarti dan tidak memiliki konsekuensi apapun. Nah, perlindungan yang dapat menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu perlindungan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-undangan atau peraturan. Yang kedua, perlindungan di lingkungan kerja, contoh perlindungan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, perundang-undangan. Nah, sekian video dari saya mengenai kode etik akuntan profesional. Terima kasih.